Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Nuni hari ini? Alhamdulillah. Iya, senang bisa melihat Ibu Nuni kembali ya. Bagi pada hari ini adalah dalam rangkaian fokus pendampingan kedua ya. Fokus pendampingan kedua yang pertama kita diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian diskusi perubahan diri setelah mempelajari 3 modul. 1.1, 1.2, sama 1.3. Terus ada diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokal karya 1. Dan yang terakhir nanti mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya. Jadi kita ada diskusi nanti ya. Baik. Apa saja proses kegiatan yang berjalan selama 1 bulan ini? 1 bulan kemarin saya sudah pendampingan individu 1, ya. Terus lokal karya 1 juga ya. Iya. Udah lokal karya 1 sebulan kemarin terus udah belajar 1.2 dan 1.3. 1.2 tentang nilai dan peran guru, 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan. Bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan individu ke 1 yang waktu saya datang pertama kali ke sini tuh, ada nggak rencana tindak lanjutnya seperti apa? Itu kan udah ya kemarin dibikin RTL-nya dan alhamdulillah sedikit-sedikit sudah dikerunyah. Oke, sudah dilaksanakan. Ya jalan udah, portofolio digital sudah dilengkapi. Oke. Walaupun belum semua terupload gitu ya, terunggah belum, udah gitu ya. Bikin tadi kan pemikirannya filosofi refleksi pemikiran KHD sudah mulai diterapkan di kelas ya, di pembelajaran di RPP gitu sudah ada ya rencana ke depannya. Baik, capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir? Sekarang capaian. Ya itu saya sudah membuat komunitas praktisi, ya. Sudah berkomunikasi dengan orang tua lebih intens. Ada komunikasi dengan baik. Ini sekarang kita masuk ke bagian inti pendampingan ya. Inti pendampingan kita adalah tentang refleksi diri, lingkungan belajar yang ada di sekolah ya. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bu Nuni jalani sekarang. Alhamdulillah teman-teman rekan sejawat mendukung sekali dalam kegiatan saya belajar di PGP ini. Begitupun dengan Bapak Kepala Sekolah, dalam artian setiap ada misal tugas saya yang saya membutuhkan diskusi ke sesama rekan, itu rekan pasti ayo dibantu gitu ya. Tidak menarik diri atau tidak maksudnya tidak enggak, saya nggak bisa atau gimana, enggak gitu, pasti ayo dibantu gitu kok. Terus ketika ada ide-ide yang memang harus direalisasikan, itu kepala sekolah pun membuka dengan baik gitu kesempatan itu. Bentuk dukungannya yang mereka berikan seperti apa? Ya ketika saya misalnya membutuhkan masukan teman-teman, bagaimana cara mengajar saya, bagaimana misalnya RPP yang harus saya lakukan di kelas gitu ya, itu pasti ikut ngobrol bareng. Ini kayaknya begini, ini kayaknya gini. Dalam artian saya kan jadi nggak sendiri ya. Mungkin kemarin-kemarin saya kalau mau ngajar, bikin apa, ya udah aja dah murid-murid saya, kelas-kelas saya gitu ya. Tapi kan karena di KHD ini saya juga butuh berkolaborasi dengan rekan, dengan kepala sekolah. Jadi ketika saya punya sesuatu ide, tidak saya eksekusi sendiri gitu. Jadi tetap harus tanya juga pendapat teman-temannya kira-kira gimana gitu. Karena kan kolaborasi juga salah satu poin pentingnya. Iya. Salah satu bentuk dukungan terbesar ya. Terus apa tantangan yang Ibu Nuni hadapi selama menjalani kegiatan guru penggerak ini? Tantangannya itu lebih ke waktu ya, karena jika kita ingin optimal melayani murid, tentunya takes time so much gitu ya, butuh waktu yang sangat banyak. Mau bikin RPP yang bagus, dalam artian bukan berarti bagus menarik atau kelihatannya eye-catching ya, tapi yang benar-benar sesuai dengan siswa. Berarti kan ada proses
membacanya dulu ya, membaca sumber-sumber ini gimana sih, gimana, pasti kan itu butuh waktu. Nggak bisa yang dilakukan apa itu Bu? Diatur lagi waktunya gitu, lalu lihat skala-skala prioritas. Misalnya ngajar, misalnya udah saya siapkan untuk sebulan ya, walaupun RPPM kan udah bikin ya satu semester 1 tahun, tapi kan itu hanya panduan. Untuk prakana mah kan tetap tiap hari gitu ya, tetap tiap hari, karena kita lihat kondisi kemarin ya, oh kemarin siswa begini, berarti besok saya pakai sistemnya kayak gini, kan nggak bisa maksudnya oh di RPP kayak gini ya udah berarti ini RPP setahunan saya bakal ngejalanin kayak gini, kan nggak gitu ya. Gitu, berarti misalnya kalau ngajar siapin sebulanan paling enggak, yang update dengan kondisi yang baru aja terjadi ya. Ini kasusnya bukan kasus kita udah punya RPPM tahunan, bukan ya, itu udah punya, tapi tetap punya rencana yang pribadi gitu loh, pribadi untuk kalendernya seorang guru harus ada gitu. Jadi kadang sudah direncanakan, namun ketika waktunya, misalnya tadi yang kasus grup penggerak itu ya, ketika udah dilaksanakan beres hari Selasa, tapi ternyata memahami materinya pun lama gitu. Nah iya, pemahaman itu ya berarti harus dilatih kembali atau enggak, kalau saya pikir harus banyak berdoa supaya otaknya lebih encer. Berdoa supaya dikasih pencerahan. Jadi mungkin kita melaksanakan segala macam, baju udah bagus, apa udah bagus, tapi jaringan udah oke, tapi ketika itu nggak dikasih otak yang encer, tetap aja baca modul yang berapa slides itu rasanya apa saja yang sudah Bu Nuni pelajari di ketiga modul itu? 1.1 di modul 1.1 saya belajar mengenai refleksi pemikiran KAD, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, di modul 1.3 belajar mengenai visi dan prakarsa perubahan. Kalau di 1.1 yang KHD-nya yang sebelah mananya yang benar-benar saya berkesan, atau misalnya oh ini saya pelajari sekali, itu yang apa, lebih ke berpusat pada siswa ya, terus menebalkan laku murid itu, karena seperti tadi saya bilang, kalau kita hanya menggugurkan kewajiban kita mau ngasih materi, itu kayaknya capek. Apa yang Bu Nuni pelajari, yang sudah Bu Nuni pelajari nih ketiga modul itu, terus sudah diimplementasikan di kelas Bu Nuni, contohnya apa? Misalnya pada membuat RPP itu lebih sekarang lebih dilihat lagi kemampuan awal mereka. Mungkin kalau dulu saya bukan asal sih, maksudnya gini, materi, oh yang saya mau kasih materi ini, udahlah mereka harusnya udah tahu materi prasyarat di SD, udah. Tapi sekarang lebih ke peduli gitu ya, oh materi prasyarat ini berarti saya harus nyiapin ini, oh implementasinya gimana, berarti bikin instrumen-instrumennya, nanti dilihat gitu ya. Ketika memang banyak siswa yang belum paham sama materi prasyarat, berarti saya mau nggak mau coba ngulang kembali secara garis besar. Apa yang terjadi perubahan terhadap murid yang di kelas nih? Ada nggak terjadi perubahan? Terus bagaimana tanggapan responnya terhadap perubahan dilakukan? Ya alhamdulillah, kalau saya lihat murid-murid mungkin awalnya ketika saya hanya menganggap mereka nggak bisa, awalnya kayak yang apa ya, jadi situasinya tuh kayak negatif gitu. Saya mau marah karena mereka nggak paham, mereka juga mungkin bertanya-tanya, kok ini gurunya ngajarin ini. Tapi ketika itu saya terapkan, kan akhirnya ada jembatan gitu ya. Oh kenapa sih? Oh ternyata memang ditemukan masalahnya memang materi prasyaratnya kurang. Kita fasilitasi aja materi prasyaratnya. Mungkin itu banyak yang dibahas di SD, tapi kan akhirnya mereka, oh iya Bu, aku sekarang udah bisa. Walaupun memang harusnya kalau menurut secara keilmuan mereka sudah bisa itu ya di SD harus, cuma kan karena kalau kita lihat sejarahnya lagi, mereka itu dapat materi itu di SD ketika zaman pandemi. Nanti kan lost learningnya terjadi gitu. Tapi ketika kita paham anak nggak bisa, kita memahami bahwa mereka butuh bantuan itu, mereka terpenuhi si kebutuhan anak itu terpenuhi dulu. Kalau udah kebutuhan anak terpenuhi, lebih nyambung lah gitu loh. Jadi anak-anak
juga lebih bersahabat gitu. Tidak gapnya nggak terlalu jauh. besar. Kalau respon murid gimana? Sejauh ini mah kalau saya lihat lumayan ya, dalam artian tuh jadi bilang mereka semangat enggak lah gitu ya, tapi minimal sudah ada perubahan. Ketika saya rajin lihat misalnya ngontrol ya, ngontrol ini mana udah sampai mana, dilihat satu-satu dikontrol benar-benar memang berpusat pada siswa itu ya, akhirnya mereka lebih rajin, lebih mau gitu ya, ketimbang misalnya saya hanya sekilas selesai belum, ini bisa kan itu kurang kontrol satu-satu ya. Tapi kalau dikontrol satu-satu gitu ya, dilihat satu-satu, jadi mereka juga akhirnya rasa peduli dan mandirinya itu ada. Luar biasa ya. Jadi kalau Bu Nuni melakukan yang terbaik buat siswa, tanggapan dan responnya siswa pun akan berbalik baik kepada kita ya. Malah jadi senang gitu dengan ternyata saya paham pelajaran ini ketika saya di SMP gitu ya. Padahal itu udah pelajaran iya, nah itu Bayang. iya, oke. Kalau perasaan Bu Nuni gimana setelah menerapkan modul 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 di kelas? Minimal nggak terlalu minimal saya punya senjata gitu ya, dalam artian senjata tuh gimana sih memfasilitasi anak itu gitu kan, gimana sih saya harus berperan jadi guru gitu, karena kan jadi guru kalau mungkin ya memang sih di kita materi kuliah mah udah ada materi pedagogik apa segala macamnya ya, tapi kan kadang tuntutan kurikulum ya materi harus selesai gini ya, tapi ketika saya belajar ya udah nggak masalah, nggak harus selesai optimal juga gitu. Yang penting kita tahu kebutuhan anak apa ya, ketika si peran-peran yang tadi gitu. Terus apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya yang sudah baik dulu gitu? Ya kalau saya merasa baik yang nggak baik juga, dia masih ada kurang optimal menjalankan peran gitu. Tapi yang kurang optimal ini nilai apa sih dulu? Mungkin ke bagian kolaboratifnya kurang, ke seluruh kurang menyentuh ke seluruh guru ya, mungkin hanya berdasarkan asas kepentingan. Kepentingan saya ke guru matematika ya, jadi komunikasi namanya ke guru matematika. Kepentingan saya misalnya ke kesiswaan, berarti saya ngobrolnya ke kesiswaan, tapi belum secara umum gitu. Kalau sudah baik, saya merasa udah baik loh di sini. Mandiri, kemandirian. Mau belajar sendiri, ya kemandirian dalam belajar untuk memfasilitasi siswa, bikin apa segala macam itu udah. Ya, maksudnya hampir tidak berlaku copy paste. Iya, tidak melihat lagi ya. Sudah. Oh, ini versinya saya. Ini siswa saya begini, ya udah saya mau ngajarnya begini. Pakai sama buku sama apa. Dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, dalam komunitas praktisi mana yang Bu Nuni itu punya peran? Kalau di MGMP memang udah lama kan ya. Saya aktif di MGMP Sukayon, sebagai bendahara, saya aktif di MGMP KBG sebagai bidang publikasi ilmiah, ya itu sudah mungkin lebih ini aja, lebih konsisten gitu ya, karena kan MGMP itu identiknya dengan prinsipal, harapannya bisa mengadakan kegiatan yang rutin. Itu baru mulai komunitas praktisi itu. Nah, kita ngebahas soal sekolah nih. Kalau di sekolah sendiri, nah Ibu Nuni sudah merintis tidak komunitas praktisi? Dan mendapat dukungan awalnya gimana? Ya kan ngobrol sama kepala sekolah itu, Pak ini awalnya sih sebenarnya dari teman-teman sih ya, teman-teman tuh kayak lagi gini nih ngobrol, gimana anaknya gini, emang apa tuh yang nggak bisa? Di dalam apa? Dalam bikin itu tadi modul ajar. Jadi khusus komunitas praktisi pembuatan modul ajar. Yang berbasis literasi.
literasi numerasi. Jadi fokusnya itu. Karena memang rapor kita jelas di umur 6 itu hanya di bawah 30% gitu merah. Jadi fokus ke situ. Gitu. Mungkin dilihat dari ini guru maturan kayaknya bisa deh kalau sharing ini. Iya, belajar bersama dan meningkatkan hasil belajar murid. Ini komunitas praktisi yang sudah dibentuk, berarti sudah dibentuk tadi. Nah, untuk meningkatkan hasil belajarnya itu gimana? Apa rencananya? Kita ada rencananya itu, ini kan pertemuannya kemarin dari persamaan persepsi, ya kan, tentang listening itu. Terus sekarang mau membuat modul ajarnya. Nanti kita ada pemantauan, ada praktik baiknya juga. Gitu. Praktik baik seperti apa di kelas? Atau iya di kelas. Jadi guru udah melaksanakan di kelas, nanti presentasi ke guru-guru lain. Jadi berarti saya posisinya sebagai apa? Iya kan, memantau sejauh mana memang itu dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan ada kegiatan program guru penggerak angkatan 9. Programnya yaitu untuk kegiatan kali ini adalah pendampingan individu kedua, ya. Pendampingan individu kedua. Adapun pendampingan individu ini adalah rangkaian kegiatan dari program pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada Pak Nono selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana yang telah bersedia hadir dan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang terima kasih Pak Nono selaku perwakilan dari sekolah. Selanjutnya saya perkenalkan dulu, saya dari CGP Angkatan 9 dengan pengajar praktiknya Ibu Eva. Ibu Eva Rianti ini guru di SMP Negeri 2. Fasilitatornya ada Pak Yogi Arianti itu dari BPJP Jawa Barat. Untuk kesempatan kali ini yang menunjuk saya di kegiatan itu adalah Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak yang mewakili kepala sekolah ya, yang pada kesempatan itu tidak bisa hadir, yang saya banggakan Ibu Nuni sebagai CGP dari Angkatan 9 dan seluruh rekan sejawatnya Ibu Nuni di SMP 4 Kamprah yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memenuhi undangan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Nuni selaku CGP terkait dengan kegiatan diskusi, visi dan cita-cita sekolah serta program perubahan yang akan kita lakukan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi Guru sudah memperkenalkan. Saya adalah Eva Arianti, pengajar Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita akan diskusi mengenai visi dan cita-cita warga sekolah. Maksud serta tujuan saya hadir di SMP 4 Kamprah ini adalah serangkaian dari pendampingan kedua, yaitu memfasilitasi kegiatan diskusi dan cita-cita serta prakarsa sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu. Adapun susunan acara dari pertemuan ini yaitu pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan di sekolah, dan terakhir nanti akan menutup. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, seorang CGP telah belajar membuat visi dirinya sendiri sebagai pendidik. Alhamdulillah Ibu Nuni sudah menyelesaikan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk Ibu Nuni mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini
pada hari ini merupakan bagian dari proses belajar Ibu Nuni untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah, terutama untuk murid bersama rekan sejawat dan bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajarnya seorang CGP, namun proses diskusi kali ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Ibu Nuni sekarang bertugas. Sehingga saya berharap sekali semua pihak yang terlibat dalam ruangan ini, baik dari Bapak Wakil Kepala Sekolah maupun dari rekan sejawat yang hadir pada kesempatan ini, berperan aktif dalam proses kegiatan diskusi kali ini. Kegiatan fasilitasi ini tidak bermaksud untuk mengubah visi sekolah yang sudah berjalan atau digunakan saat ini, tapi membuat visi pribadi. Karena kenyataannya ini visi buruk adalah sebenarnya tidak muluk-muluk. Visi saya sebagai guru mula yaitu terwujudnya siswa yang mandiri dalam pembelajaran yang berpusat pada pengembangan potensi siswa. Seperti kita ketahui bersama, kadang siswa kami, Bu Eva, siswa kita kadang-kadang mungkin tingkat kemandiriannya masih kurang gitu ya. Jadi saya juga perlu mereka mandiri mau belajar, mandiri mau punya kesadaran bahwa belajar itu memang butuh kebutuhan. Artinya kalau ada kebutuhan, kalau tidak belajar berarti kan ada sesuatu yang memenuhi ya. Jadi kenapa saya membuat visi seperti ini? Karena saya sinyalir murid-murid kadang harus butuh ajakan yang lebih supaya mereka bisa mandiri baik itu belajar maupun aktivitas lain. Kalau gurunya tidak terlalu banyak, ibaratnya kalau kata orang Sunda mengagum-agum gitu ya, itu ada apa gitu mengagum-agum. Jadi anak tuh berada di zona nyaman, mager gitu. Harapannya ini anak-anak bisa mandiri supaya apa, supaya potensi mereka itu bisa next. Melalui apa? Karena saya fokusnya di pelajaran, maka saya mengembangkan perangkat ajar yang menunjukkan motivasi dan kreativitas. Harapannya dengan perangkat ajar yang saya buat, mereka bisa motivasi belajar, mereka bisa termotivasi dan kreativitasnya muncul. Jadi nggak harus selalu didampingi oleh guru, tidak harus selalu disuruh-suruh oleh guru mengerjakan ini, tapi motivasi dan kreativitasnya muncul. Kemarin sudah dilaksanakan tahapannya, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Saya merencanakan, saya diskusi dulu sama Yayang Bundek, pembawaran saya ya. Alhamdulillah Bu, matematika juga, jadi punya kembaran yang matematika juga, jadi nggak terlalu, dan umur juga sebenarnya saya nggak terlalu jauh Bu, gitu. Saya masih muda banget. Makanya senior saya ini, anaknya aja udah bujang, bisa lah jadi calon biasa. Jadi saya diskusi dulu sama guru yang sama-sama matematika ya, gimana ya ngajarnya ini. Saya diskusi, lalu saya membuat perangkat ajar. Nah ini kebetulan kemarin di penjelasan kekurangan lumayan ya pakai ini. Anak-anak, jadi anak heran, Bu ini kenapa ada nama, ada Radhi Kurnia, moral aja. Ternyata ini adalah mencari nilai sebuah nama ya. Ini kan motivasinya ya, motivasinya ketika dikasih ada upaya kolaboratif seseorang mendukung hal
sambil belajar Pancasila. Ya, jadi harapannya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana gitu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Gak usah banyak-banyak, nanti soalnya masih ada pertanyaan lain. Masih ada 6. Terima kasih, saya bacakan ya. Kita memimpikan murid-murid yang berilmu pengetahuan, berkarakter, beriman, berakhlak mulia, serta soleh dan soleha. Tapi lebih ke ini kayaknya yang beriman ini yang beriman, terus berarti religius ya. Religius, terus berilmu pengetahuan. Yang unik, mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Tuh, bukan betul, Pak. Benar. Kalau benar siswa kita seperti itu ya. Terus murid adalah sebagai anak didik yang mempunyai potensi berbeda-beda. Ya, ya. Dengan ciri khas masing-masing yang menggambarkan diri mereka dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang baik, mempunyai kemampuan yang dikembangkan dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki keunikan masing-masing yang harus dikembangkan baik dari segi keahlian dan karakter. Kita percaya bahwa murid mempunyai kemauan untuk tetap bisa memperjuangkan siswa. Kita bisa menghargai potensi yang ada pada siswa. Tentu saja ini didukung oleh dari diri kita sendiri gitu ya, dari guru sendiri, kesadaran guru kita walaupun kita harus mau bekerja sama, bersinergi terhadap sesama stakeholder sekolah ya. Nah, kita lihat visi sekolah ya. Ini adalah visi sekolah kita baru tahun ini, karena yang kemarin kan udah gantian. Dulu kita antik, sekarang udah nggak antik lagi ya, udah modern ya. Sekarang udah juara, jujur, unggul, agamis, rasional, dan asri. Jujur itu gimana? Berarti menemukan nilai-nilai integritas dan etika dalam seluruh aspek kehidupan murid. Unggul, mewujudkan lulusan yang berprestasi dalam berbagai bidang serta mampu beradaptasi. Agamis, membangun kesadaran spiritual yang kuat pada diri murid dengan mempraktekkan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Rasional, membentuk murid yang memiliki kemampuan berpikir logis dan bernalar kritis guna menjawab tantangan masa depan. Asri, menumbuhkan karakter murid yang peduli serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan. Sekarang gini Bapak Ibu, tadi kan kita udah punya harapan-harapan ya. Sekarang kita bisa lihat apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan apa yang tadi kita diskusikan gitu, atau ada yang perlu ditambahkan. Kalau ya gimana? Juara, jujur ya, unggul, agamis. Berarti kalau rasional berarti ke akademik ya. Kalau asri ke lingkungan ya. Berarti apa tadi? Karakter ya. Mungkin di sini karakternya ya. Berarti Udah selaras belum dulu nih? Dulu. kalau sebagian besar mah sudah ya, karena kan tadi juga kita di akademik iya, di bidang keagamaan iya gitu ya, di potensi akademik tadi udah gitu ya. Nah, cuma mungkin yang perlu ditambahkan tadi
sih namanya ya, harus dipersingkat dan bisa mewadahi seluruh yang dimaksudkan ada ya. Dan di sini juga kan guru penggerak itu juga lumayan ya, ada berapa orang yang sebelumnya satu bapak satu ya, kepala sekolah satu, Iya. satu, Saya Bu Tuti. ya 4 gitu. Dan next lagi akan ada. siap ini. Saya lihat di sini potensinya bagus, cara berpikirnya tuh apa ke depan gitu, dan sudah tahu gitu materi karakter seperti apa, membuat metode pembelajaran seperti apa, jadi potensinya sudah bagus di part-part gitu. Dan mudah-mudahan adanya kolaborasi seluruh guru penggerak yang ada di SMP 4 Nangka ke depannya menjadikan pembelajaran yang benar-benar berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Karena kalau guru penggerak itu aset ya, nggak dimiliki oleh sekolah lain, karena itu kan harus tergantung dari dirinya sendiri. Ya, semangat buat yang masih muda, sebelum 50 tahun ke atas masih bisa ikutan. Baik, saya akhiri ya kegiatan diskusi ini. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah mau meluangkan waktunya, diambil di waktunya pas sejam gitu ya, pas sekali gitu, dan membantu Ibu Nuni dalam proses pembelajarannya juga. Jadi saya Bapak terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Sekarang saya sudah meminta waktunya. Kita masuk ke bagian akhir pendampingan ya Bu Nuni ya, melakukan refleksi terhadap proses pendampingan diskusi yang tadi. Apa hal yang menarik yang Ibu Nuni dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dari awal kita pendampingan secara personal sampai diskusi visi dan prakasa tadi? Apa yang menarik yang menurut Bu Nuni itu ini menarik Pak? Menariknya tadi ada anjuran untuk mengajak rekan. Ya, mungkin awalnya udah keburu underestimate sendiri gitu ya, ada semuanya mikir gitu ya, kan khawatirnya mengganggu waktu. Iya, betul. Tapi ya, alhamdulillah dilihat sendiri kan, saya pun tidak menjanjikan aneh-aneh, saya tidak meminta kesediaannya besok hadir pagi, jadi gini, oh ya mana siap, begitu juga kan ya, tidak gitu, dan tidak ada tendensi apa-apa gitu ya, oh misalnya misalnya besti saya enggak, ayo ajakan yang saya mana kan gitu. Nah sekarang apa yang sudah baik nih dan perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan hari ini sehingga nanti berdampak untuk pendampingan berikutnya? Mungkin lebih di persiapan ya. Jujur saja saya persiapannya memang tidak all out. Dalam artian tidak all out, emang nggak mau dibikin ini gitu ya. Ketika sudah kebayang misalkan ini nanti sehari-hari ini optimal kan udah bikin jamboard gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah pendampingan Yang sudah baiknya tadi kan yang diperbaiki itu kurang optimal. Sekarang udah baiknya deh. Ada yang sudah baiknya. Alhamdulillah pada mau datang ke aku teman-teman itu kan berarti kan itu sudah baik ya. Iya betul. Terus ya memang sih sempat yuk besok yuk jam 7:30 ya hayu rada ini juga aduh kalau datang siang gimana, tapi berpositif thinking akhirnya datang tepat waktu, nggak terlalu ngaret dan datang semua gitu. Nah itu malah dukungan banget ya. Iya benar, susah ya kayak gitu. Baik Bu Nuni, akhirnya sudah selesai ya rangkaian dari pendampingan kedua ini. Memang pendampingan kedua ini berbeda dari pendampingan sebelumnya. Pendampingan sebelumnya tidak ada diskusi ya. Pendampingan satu. Oh sama. Iya, pendampingan satu. Iya, tidak ada interaksi kita dengan guru atau rekan sejawat. Kalau pendampingan dua ada interaksi. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi apa yang Bu Nuni lakukan. Dan baik itu dari tentang komunitas praktis yang sangat luar biasa ya. Terinspirasi saya dari situ. Kenapa tidak dari obrolan kecil berubah menjadi suatu komunitas gitu ya. Terus tadi kegiatan diskusi juga kita sudah berpikir yang bermacam-macam, ternyata teman-teman tuh mendukung.
kita hanya mengkhawatirkan takut jamnya jadi keambil sama saya, kita merasa tidak enak ya. Namanya rekan sejawat itu kan saling mendukung, saling memotivasi ya. Bu Nuni, semoga Bu Nuni terus semangat mempraktekkan praktik pembelajaran yang baik untuk murid, untuk rekan-rekan sejawatnya yang memang belum tersentuh untuk materi-materi yang berpusat pada siswa tadi ya. Terus melakukan praktik baik aja, biar yang menilai mah orang lain, kita mau melakukan aja. Toh kalau di lapangan ada pro dan kontra itu mah wajar, sebagai masukan dan jadikan pelajaran aja buat kita. Kalau kita melakukan sesuatu ya pasti ada halangan dan rintangan. Terus kita akhir saja kegiatan pendampingan 2 hari ini di SMP 4 Ngampra bersama Bu Nuni. Semoga Bu Nuni tetap sehat, tetap semangat ya. Masih ada 5 bulan ke depan. Baik, saya akhiri ya Bu Nuni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.